Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man istafahu wastafahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wa la hawla wa la quwata illa billah. Janabal mufahamin hadratul izza para alim, para ulama, khususipun segenap jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Trenggalek. Alhamdulillah wa syukrulillah dalu punika kita saged berkembal bermuajahah wonten majelis ingkang insyaallah penuh barokah punika dalam rangka sareng-sareng ngaos li'ila'i kalimatil alatiyal ulia ala thariqah ahli sunnah wal jamaah nahdiyah ingkang kita bahas inggih punika fikih ibadah. Mugi-mugi napa eka kita lampahi wonten pengaosan punika estu-estu membawa berkah manfaat maslahah min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Para rawuh ingkang Allah hormati, membahas tentang bab selanjutnya di dalam bab fikih. Kalau kemarin kita membahas tentang sumpah, membahas tentang nazar, maka ada baiknya kita membahas selanjutnya setelah bab tersebut inggih punika adalah hukum meminjam. Kalau di dalam bab fikih ini ada beberapa bab yang masuk di dalam bab fikih muamalah. Jadi ini ada namanya bab, namanya setelah bab hibah itu ada tentang pinjam meminjam. Para rawuh yang Allah hormati, jadi meminjam itu di dalam istilah fikih ini adalah mengambil manfaat sesuatu beserta tetapnya barang tersebut. Jadi meminjam itu adalah memanfaatkan sesuatu milik orang lain dengan ridho tentunya, beserta tetapnya barang tersebut. Dalam hal ini mengecualikan hosop. Hosop ini memang memanfaatkan sesuatu barang milik orang lain, akan tetapi dengan uduan, dengan zulman, kalih aniyoyo, dengan tanpa izin. Makanya orang yang gosop ini hukumnya tidak sama dengan meminjam. Jadi orang yang gosop ini hukumnya tidak sama dengan meminjam. Bahkan orang yang gosop ini lebih mirip kepada pencurian kalau akhirnya barang itu tidak dikembalikan. Jadi kalau meminjam ini ada unsur rela, ada unsur ridho dari musta'ar anhu. Jadi ada unsur ridho dari orang yang dipinjami. Sedangkan gosop ini tidak ada unsur keridhoan di dalamnya. Yang masuk di dalam bab meminjam ini adalah setiap barang yang halal dipergunakan secara syariat. Maknanya barang yang haram dipergunakan secara syariat, maka haram pula meminjamkannya. Misalnya yang namanya adu jago niku kan haram, ngoten nggih. Lah niki nyilih pitike dingin jajal napa nggih? Kan enten nggih nyilih pitik nggih jajal kan enten. Ya haram.
Karena apa? Hal itu diharamkan, maka meminjamkannya untuk hal itu juga menjadi haram. Atau misalnya yang namanya alatul lahwi, misalnya ada semacam dadu, ini kan diharamkan. Yang namanya dadu yang dibuat berjudi itu kan diharamkan. Nah ini dipinjamkan, ini juga haram. Apalagi panjenengan tahu bahwa yang meminjam ini nanti pasti digawe bandar. Wong sampean ki meminjamkan hal itu juga sudah haram, apalagi jenengan sudah tahu bahwa ini nanti yang meminjam ini mau dibuat judi. Seperti halnya ayam jago niku tadi, jenengan kagungan ayam bangkok saya terus dijajal, nyilih pitik tak nggih jajal pitikku. Ya ini tidak boleh, haram. Jadi sesuatu yang haram maka haram juga untuk dipinjamkan. Kemudian meminjamkan ini adalah bentuk ibadah tatawwu yang mustahabbah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Kalau panjenengan tahu namanya surat Al-Ma'un. Jadi di situ ayatnya yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terusnya apa itu? Wayam naunal maun. Nah, yang terakhir ini mencela orang-orang yang pelit. Jadi kalau diatofkan ya, aro'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah orang yang menghardik anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan mereka yang ikut mengambil makanannya orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Lho wong sholat kok celaka? Sing piye? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang di dalam sholatnya ini malah ingat macam-macam, lupa dengan sholatnya. Dan fawailun wayamnauna ma'un, mereka yang mencegah untuk meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Al-ma'un itu apa? Kalau di dalam tafsirnya al-ma'un itu kendi, tuwung, piring, sendok, kuali, panci, ya, terus lading, pisau, kampak, itu Pak. Al-ma'un itu berkakas dapur, berkakas kecil-kecil itu. Jadi wayam naunal ma'un ini termasuk ayat Al-Quran yang mencela orang-orang yang pelit untuk meminjamkan benda-benda tersebut. Nah, ini kan sering Pak, di dalam kita bertetangga kan hal-hal itu sering dipinjam, ya pacul, ya arit, ya petil, ya sendok, piring. Nah, ini sering terjadi peminjaman. Ini kok ra oleh disilih, niki termasuk fawailun niku tadi. Makanya aja pelit-pelit ya, tapi sing disilih ya sing pangerten, aja nyilih saiki balekne lali. Nah, ini ya beda kasusnya nggih. Ya, nyapa kok ora kok silih lah, arit kuwi orang dibalekne ket saiki. Soalnya kan niku sering Pak terjadi. Nah, kadang tiang niku diperkakas kuatah, petil, arit, tang, obeng, tapi entek kabeh krana roto ning tangga nek sing nggawa petile, nek sing nggawa arite. Itu termasuk al-maun nggih, wayam nauna maun nggih.
Selanjutnya para rawuh yang kula hormati, nggih, dados meminjamkan sesuatu itu merupakan perkara yang mustahabbah, sangat-sangat disunahkan, nggih. Dan ini merupakan ibadah. Jadi pun dikinten meminjamkan sesuatu itu bukan ibadah, niki ibadah, Pak. Jadi ibadah paling penak iki nyilihne barang-barang sama niku. Tonggone duwe manten sama disilih alate, disilih mejone. Niku apa ada pahalanya? Ada. Jadi seperti itu. Ya, mungkin wonten dipun kletaken sakdene kula lanjut kedikit. Nggih, monggo, Pak. Nggih, sandal. Nggih, apa itu termasuk gosok atau tidak, ngoten nggih. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya gosok fi ahkamil husbi itu kalau di dalam istilahnya istilahu malil hoir udwanan, istilahu malil hoir udwanan, nguasai bondone wong liya secara tidak prosedural. Karena apa? Menguasai harta orang lain itu harus dengan prosedur, apakah itu membeli, apakah itu diberi, apa itu meminjam, apa itu menyewa. Kalau menguasai harta orang lain dengan tanpa 4 prosedur ini, maka itu namanya gosok. Kalau sandal bagaimana? Kalau memang yang punya ini sudah ikrar, wis lilo, wis sopo sing gawe sandalku, nyilih sandalku oleh rasah taren aku, sing penting dibalik nih, maka itu tidak termasuk gosok. Utawa tenggriya ondo niki, ondo iki wis sapa sing nyilih oleh rasah taren aku, kan enten nggih teng griya niku sing ondo kan gawe silih-silihan, misalnya niku disandekne sampai ngomah wis sapa sing nyilih oleh, maka itu tidak termasuk gosok ketika ada dzon ridho. Jadi ini kata kuncinya agar tidak termasuk gosok, ada dzon ridho. Misalnya dzon ridho itu bagaimana? Panjenengan nyambut sandali Mas Harjo, nah, dan meminjamnya ini, ini memang istilahnya ini tidak sampai udwanan. Jadi memang Pak Mas Harjo ini sama sudah yakin, sehingga aku Mas Harjo mesti ada ridho. Tapi juga tidak boleh peh ridho terus dikau seminggu. Lha kan nggih goleki lek tinggi damel teng ajeng teng alun-alun terus balik mriki mawon mboten napa-napa, itu tidak termasuk udwanan itu tadi. Tapi peh iki mesti ridho iki tak gawa. Taman gua akhirnya sedih, Mas Harjo goleki. Walah jenengan to Pak sing beto. Nah, ini kalau ketika itu tadi akhirnya menimbulkan nopo, ya kan kemadorotan, ya tidak boleh. Ya kalau cuma sebentar dan yang punya ini sama yakin zonnya ridho, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menimbulkan itu tadi Pak, walaupun don ridho tapi kemudian menimbulkan kemasakotan bagi yang lain, ya tidak boleh. Ini peh olahnya terus ya tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada akadnya. Kalau memang lebih dari uruf, lebih dari meminjam yang dalam hal ini tidak sampai dicari orang. Namun dibutuh ngajeng misalnya jumuk helm utawa benakne sepeda motor, ini kan relatif tidak dicari. Jadi seperti itu. Jadi dilihat-lihat. Nah kalau sandalnya jam aren bagaimana? Ya jangan Pak, karena sama juga belum kenal,
sama juga belum tahu perilakunya. Enten Pak tiyang niku sing ndak kena kesenggol nggih enten. Walaupun ngerti nggih muring-muring nggih enten ya. Misalnya ya watak orang kan beda-beda. Iki sandal iki petingan, kok sampean jujuk anggur kok uitek, kok gawe benakne sepeda motor ya walaupun dekat ya kamu sama ndak punya dzon ridho itu tadi dari yang punya, sama belum tahu. Ya mungkin monggo wonten malih, jadi harus ada dzon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan jualan, waktu membayar itu saya hitung menghitungnya kebanyakan, tapi orangnya nggak tahu, terus orangnya nggak kembali, terus mau cari nggak tahu namanya, terus umpama saya masukkan ke kotak amal itu lebihnya itu gimana? Itu rezeki apa ora ngoten nggih. Jadi bagaimana kalau kita bermuamalah dengan orang lain ternyata ada kelebihan sehingga kita merasa itu bukan hak kita karena memang hitungannya tidak sesuai. Lah bagaimana? Maka yang pertama adalah mutolabah. Mutolabah ini ya, kalau memang mutolabah ini biqadri maliha, dengan melihat uangnya itu tadi. Ya misalnya kelebihan dan itu dalam tarak wajar ya di kita wongin balik ora iki engko ngoten iki. Lek memang kelebihannya sampai wakeh ya dimutolabah, digoleki di sekitarnya, misalnya ditekok-tekokne Pak kemang ketoke balik ora. Lek hanya kelebihannya katakan 5.000 10.000 biqadri maliha itu tadi ya mungkin dinteni mawon Pak iki wongin balik ora. Kalau tidak kembali maka jenengan boleh untuk mensodakokan hal itu di atas namakan orang itu tadi. Jadi sama ketika ngepulung di kotak amal itu wis kita niati sodako atas nama wong sing kakean niki wau wonten. Lah dene kadung kok sedekah nih sesuke wonge balik piye? Ya sampean wajib ngijoli Pak wonten nggih. Karena itu bukan hak panjenengan, kecuali sampean cerita anu lho Pak kadung kula sedekahne atas nama jenengan. Oh nggih mboten napa-napa ya alhamdulillah. Lek mboten ora iso Pak. Ya sampean kudu balekne ngoten nggih. Jadi seperti itu Pak nggih. Mutolabahnya seperti misalnya enten duit carry nggih ngoten misalnya lho nggih. Teng tokone jenengan enten duit carry 5.000 ngoten. Ya lek 5.000 niku jenengan cukup dinteni kira-kira balik poral. Tapi lek carry 1 juta maka harus ditunggu dulu sama buat pengumuman, bahkan misalnya ditaruh di kertas kalau ada atau neng FB kalau ada yang merasa ketinggalan uang di warung saya jumlah jangan disebutkan Pak jumlah titik-titik misalnya di atas 500.000 kata kuncinya misalnya ngonten di bawah 2 juta misalnya mohon menghubungi saya saman bedai piro duite misalnya ngonten. Jadi caranya sebenarnya ternyata niku ndak ana sing mutolabah, ndak ana sing goleki piye, maka opsinya bisa saman simpan dengan niat nanti kalau sewaktu-waktu orangnya datang dikembalikan ngoten nggih. Atau jenengan gunakan dengan niat utang tapi golek wong balik dibalik nih, tapi dengan syarat sampun diumumkan. Nah, ini mungkin tentang bab lukotoh wonten. Nah, ini termasuk bab lukotoh, bab benda temuan. Lah lamanya kapan? Goleki wong sing kelebihan duwite niku utawa wong sing ketinggalan duwite. Nggih delok-delok duwite. Lek duwite cilik ya sedina neh cukup. Lek duwite gede sampai puluhan juta ya mungkin perlu di surat kabar juga. Wonten kan imsakne. Wonten. Jadi melihat ridho, berpalingnya bahasa dalam kitab itu adalah melihat berpalingnya orang itu dari harta tersebut. Lek 1.000 2.000 kira-kira ketinggalannya ora digoleki. Tapi lek 1 juta kira-kira ya seminggu sik digoleki. Apa meneh 10 juta kira-kira ya
Mes setahunnya saya bangga kelingan ini yang duit kumbian 1 juta. Kira ini warung bakso kayak kok tak baleni ra enek. Nggih, wonten Pak, seperti itu. Nggih, mungkin wonten malih nganti pun tangletaken. Nggih. Jadi niku bab ariyah. Ariyah punika adalah peminjaman. Terus kemudian kembali ke bab pinjam meminjam ini tadi, al ariyatu akdul amanah. Pinjam meminjam ini akad amanah, dalam artian ketika yang meminjam ini menggunakan hal itu sesuai dengan guna dan fungsinya, tanpa ada taksir, tanpa ada pepeko, maka kalau rusak itu tidak didenda. Jadi aku nyelih beda ondal Pak, yo tak gaya biasa, yo kok namu keliling alun-alun, tapi dilalah tekan kono ki pedot rantene, yo rata nggih gandengan, yo tak nggih tumbake biasa tapi pedot rantene. Maka ini kalau secara hukum Islam yang meminjam ini tidak wajib mengganti. Ya cuman kan ya wong kene iki apik ra pantes sing rusakne aku misalnya ngoten. Nah ini tidak wajib karena apa? Ini akdul amanah. Jenenge nyilih niku ya kudu rela apa yang akhirnya nanti terjadi pada barang itu tadi. Makanya cukur gelem ganjaran ya mikir lagi oleh disilih beda motorku misalnya brandes titik ya kudu di rodok di ikhlas, misalnya bane disilih tekan 3.000 terus bane kalong sak mili, ya itu ya resikonya itu tadi. Kalau merusakkannya ini karena sengaja atau karena taksir pepeko wonge sepeda Honda kudune ditumpaki dhewe tinggi ngangkut gabah setengah kintal, akhirnya jeplok, ya ini ya wajib mengganti doman, wajib mengganti. Tapi kalau di luar itu enggak, ini wajar. Tapi tiba-tiba kok mesinnya beda motornya katakanlah malah amoh, misalnya busine amoh, ya apa sih Pak niku saja nek wong Jawa ngono ya apa sih, memang bener. Orang mungkin motor digawe kene pendopo terus sama kan tidak mungkin, mesti itu akumulasi Pak. Nah, cuman apa sih pas wong niku wau, makanya kalau seperti itu di dalam hukum Islam dia tidak berhak, tidak wajib menggantinya kecuali dia sengaja atau ceroboh. Jadi ngoten niku. Misalnya jenengan nyambut mobil, ya, ternyata nilai mobil tak ingin kelutan jumuk barang, ternyata jumuk tekan stadion meriku bani bocor atau bani meledos, padahal ya ora tinggi nyapa-nyapa ya biasa, tiba-tiba bani meledos. Nah ini kalau ini digunakan secara sebagaimana mestinya, sing nyili yo ngerti fikih, sing disili yo ngerti fikih, ya akhirnya ya ini ndak apa-apa, ndak usah kok ganti Pak, ya memang ya montori bane ya wis lawas, bane wis tuwek, dene kok sampean ganti alhamdulillah itu dadi amal panjenengan, dene kok ora ya wis, misalnya seperti itu. Jadi itu ya yang memang terjadi dalam pinjam meminjam. Terus kemudian pinjam meminjam ini boleh kepada sesuatu yang memang sudah diadatkan, misalnya korek ya. Ini nggak usah njaluk korek, mboten usah Pak. Yo pinjam koreknya ngonten mawon. Lah mungkin kan kalong, alah. Yo gunane korek yo ngonten niku. Mosok sampean arep korek kok nggih kukur-kukur. Ya korek iki disumet, mungkin lah gasnya jenenge kalong. Nah, makanya meminjam itu gunanya untuk apa? Kalau meminjam tinggi nguripne rokok, meminjam tinggi cetek geni, ya memang fungsinya korek untuk itu. Adapun kalau barang itu ya jadi amale panjenengan, jadi tidak usah njaluk korek, ini terlalu, ini harus sesuai dengan fikih. Kudune mangkan bakoi ainihi, lah ini kan kalong,
utawa njaluk pulpene kan ngoten nggih istilah wong. Mboten usah muni njaluk pulpen, pinjam pulpen. Ya mungkin tintane kan kalong ya, memang ya gunanya pulpen nggih nulis kok. Kecuali sama nyilih pulpen nggih kukur-kukur apa ya umum ngoten niku. Ya jadi seperti itu. Jadi tidak usah dirubah bahasanya. Aku njaluk pulpene ya, tidak usah. Ya eman njaluk pulpen. Ya tuku dhewe ngoten. Umpama kok dijaluk. Walaupun maksudnya kita tahu njaluk mangsine pulpen ya. Jadi syariat tidak sekaku itu Pak. Wadekar sama nyilih sandal kene tekan pendopo nyilih apa ya harmoni njaluk lapisan sandale sing mungkin tergores mungkin kono ya. Lagi wong angel niku jenenge. Sama nyilih montore kene tekan pendopo apa ya sama njaluk bensine sak sendok. Ya mungkin wonten malih ingkang dipun muskelaken dipun tangletaken terkait ariyah ya. Wonten Bapak Ibu ya. Kemudian tidak diperbolehkan meminjamkan sesuatu hasil pinjaman niku mboten pareng Pak. Misale kula king Mas Harjo nyilih beda ontel. Nah, kemudian kula silihne mareh niku mboten pareng. Harus seizin orang yang punya. Jadi lek sama nyilih sepeda motor kemudian disilih uang, sampean kudu muni, "Aja. Lek kok silih tareno dhewe ning nggone sing duwe, soalnya sing nyilih iki aku," ngoten, Pak. Jadi haram seperti itu ndak boleh. Jadi kudu dijelasne, nyilih sepeda ontel ya aja, iki sing nyilih mang aku, ngoten nggih. Kecuali ada don rido beda lagi. Oh iki beda dulurku dhewe tak silih ya. Mis biasa nyilang misalnya seperti itu. Tapi kalau ada kerusakan karena saman meminjamkan kepada orang lain itu tadi, maka yang menjadi tanggungan panjenengan karena jenengan sudah menyalahi daripada akdul amanah. Ternyata disilihnya terus diblabas nih ya, sing tanggung yang jenengan. Makanya kasus-kasus sing kathah niku kan nyilih terus disilih neneh akhirnya wis ora balik nggih. Padha karo almaun niku tadi. Nyilih petil disilih Pak A, lho dakno disilih Pak B, disilih Pak C diuber. Entek. Nggih. Endi Pak petil tak silih sing kok silih mbiyen? Anu disilih Pak Imam. Parene Pak Imam. Anu disilih Pak Agus disilih-silih ilang akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi adanya hukum fikih ini untuk melindungi bahwasanya barang-barang atau setiap muamalah itu memang harus sesuai dengan fikih syariat dan tidak saling merugikan. Bapak Ibu yang Allah hormati, terus mungkin mekaten wonten ingkang tanglet mboten. Terus memang seperti itu bab yang di dalam fikih diatur sedemikian rupa agar hak-hak kita sebagai umat muslim ini terlindungi. Jangan sampai kita niatnya berbuat baik tetapi malah dirugikan oleh orang lain. Para rawuh kang Allah hormati, mungkin mekaten ingkang saged kawula aturaken pangapunten ingkang kathah menawi wonten kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad